Bulan November ini, Indonesia jadi tuan rumah KTT G20. Udah heboh banget dari tahun-tahun sebelumnya. Belum lagi, ditambah ada peserta G20 yang sedang berperang. Rusia sama Ukraina. Sebenarnya apa sih untungnya event G20 ini buat Indonesia? Selanjutnya, kita bahas di Quick Insight. KTT G20 akan dilaksanakan di Indonesia. Tepatnya di Bali pada 15-16 November ini. Lalu, presidensi G20 akan dilaksanakan pada 1 Desember 2022 dengan mengusung slogan Recover Together, Recover Stronger. Sebelumnya gue mau jelasin dikit soal G20. Group of 20 adalah forum utama kerjasama ekonomi internasional. Anggotanya negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. G20 ini representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Nih, gua kasih tahu siapa aja yang tergabung dalam G20. Dikutip dari kemenq.go.id, ternyata hasil pembentukan G20 cukup baik. Di antaranya adalah penanganan krisis global tahun 2008, G20 mampu mendorong reformasi di bidang finansial. Lantas, ada pertukaran informasi pajak untuk mengakhiri penghindaran pajak. Juga kontribusi dalam pandemi COVID-19 dan lain-lain. Oke, lalu dampak nyata buat Indonesia apa? Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan setidaknya ada 3 manfaat besar yang bisa diperoleh Indonesia selama menjadi presidensi G20. Di antaranya dari segi ekonomi, pembangunan sosial, dan politik. Ekonomi. Manfaat presidensi G20 yang berlangsung secara offline artinya bisa menggerakkan konsumsi domestik. Salah satunya pertumbuhan PDB nasional hingga 7,4 triliun rupiah dengan melibatkan banyak UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor. Pembangunan sosial. Indonesia itu punya peluang loh untuk mendorong topik terkait produksi dan distribusi vaksin. Presidensi G20 sekarang ini kan masih di tengah pandemi. Ini jadi bukti dan persepsi yang baik atas kemampuan memulihkan ekonomi Indonesia terhadap krisis. Nah, yang terakhir politik. Kalau memang sukses, ini akan membawa kepercayaan global kepada Indonesia. Terutama buat yang ingin berinvestasi di sini. Terus kepercayaan para anggota dan dunia juga akan meningkat pada kepemimpinan Indonesia. Terutama dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi kawasan. Mengingat bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang masuk ke jajaran G20. Nah, dampaknya luar biasa kan? Terutama di mana dunia katanya akan mengalami resesi tahun 2023. Karena itu, ada 3 isu krusial yang akan diangkat dalam KTT Bali, yaitu isu kesehatan global, transformasi digital, serta ancaman krisis pangan dan energi. Komitmen dunia untuk keluar dari krisis ini akan terlihat dari jumlah kepala negara yang akan hadir di Bali. Sejauh ini, Presiden Joko Widodo mengatakan ada 17 kepala negara anggota G20 yang akan hadir. Lantas, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky datang nggak ya? Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bocorin dikit siapa aja pemimpin dunia yang mengkonfirmasi kedatangannya ke KTT G20 Bali. Termasuk mungkin Putin dan Zelensky. Kebayangkan jika kedua musuh bebuyutan itu hadir dan bertemu dalam satu forum di Bali. Maka disitulah kehebatan KTT G20 Bali. Kalau datang ya. Well, gua rasa itu guys. Mudah-mudahan KTT G20 memang bisa membawa dampak yang positif buat Indonesia dan dunia. Kalau menurut kamu gimana? Tulis komentar kamu di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Gua Bandung Maulana pamit. Sampai ketemu minggu depan.